Oke, kita balik lagi di Deddy's Corner kali ini. Daripada Anda berdebat, capek gue ngeliatin Anda berdebat tuh capek. Jadi kita ngasih lihat gambar, silakan kalian berdebat tentang gambar ini. Menurut kalian ini apa? Cuman kita berdua yang berdebat. Nggak usah berdebat. Kasih gue opini tentang gambar ini. Oke. Apa ini? Atau video ya? Ya putar dulu. Oke, silakan. Ulan. Gambar apa ini? Gambar orang di Opa-opa main basket itu. Iya, apa? Gambar apa? ya seorang Terangkan gambarnya. seorang yang sudah lumayan berumur Ya. memakai baju olahraga. Oke. Ini yang di rumah juga silakan menerka gambar apa ini ya? Bahagia kah? Sedih kah? Happy. Power syndrome. Power syndrome karena ingin terlihat hebat gitu maksudnya? Kuat? Maybe. Oke. Lagi apa di mana? Di kamarnya sih kurasa. Di kamarnya? Atau rumah sakit ya? Atau rumah sakit? Ada infusan nggak? Boleh maju nggak sih? Boleh, Nggak? boleh. Itu tiang itu apa ya? Nih, what is this? Yang buat nari itu. Hah? Buat Yang nari. buat nari. Buat nari, pole dancing. Heeh. Lu jangan ngarang deh, Indra. Lu suka gitu deh. Tapi gini, rasa apa yang dilihat dari gambar ini? Desperate. Desperate? Kenapa desperate? Dia orang baik kah, orang jahat kah? Kayak mau menunjukkan sesuatu. Is a good man, bad person, good person? Just a normal human Just a being. normal human being. Oke. Dra, ini foto apa, Dra? Lu kan tahu. Gue tahu ini. Ini Kasih. adalah foto. Viral ya, udah sempat viral ya. Iya. Aku Gua bukan nggak tahu anak, ini aku viral nggak apa enggak. terlalu Cuman anak sosmed sih. yang gue baca adalah ini adalah sebuah penjara kamar. Kok enak? Nah, itu dia. Dilihat dari mana Indra itunya? Nggak ada besi, nggak ada apa. Coba tell me, I wanna know. Apa? Ini. Well, I have the information actually. Jadi ini buat penonton yang ada di rumah ya. Saya nggak tahu ketika kalian melihat gambar ini apa yang keluar. Karena kadang-kadang, nah inilah kadang-kadang kita ketipu sama gambar kan. Kita ketipu oleh sebuah visual gitu. Ini visual yang menipu sebenarnya. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah penjara ya. Penjara ini terletak, ini saya bacain aja. Penjara ini terletak di Halden Østfold, Norwegia. Dibangun pada tahun 2010, salah satu penjara terbesar di Norwegia. Konsep dari penjara ini adalah keamanan dinamis. Jadi ada fiturnya kayak hotel. Fasilitasnya mewah, ada tempat tidur, kulkas, TV, rak buku, semuanya, wastafel, meja makan, semuanya. Dan dia menjadikan ini penjara termewah di dunia. Saya sempat bicara dengan Bapak Yasona tentang penjara di Indonesia. Penjara di Indonesia itu overpopulated. Oh sangat. Karena Kapasitas berapa yang ada di dalam ya, berapa? karena mereka seperti ikan asin di dalam penjara. Bener. Iya banget, kasihan Indonesia tuh seperti itu karena kebanyakan. Kayaknya banyak di Asia begitu. Do you know why? Karena di Indonesia hampir, correct me if I'm wrong, hampir 60% atau 70% orang yang masuk penjara adalah orang pengguna narkoba. Betul. Yang seharusnya Yang bukan seharusnya di penjara. bukan di penjara. Jadi ini sebenarnya bisa menjadi sebuah contoh sebenarnya. Ya nggak usah semewah ini juga sih ya. Mendekati Ini lah. maksudnya pingin manusiawi. Bagaimanapun juga kan, walaupun maksudnya kita lihat enak lah. Aku tadi ngeliatnya, ini kok kakek-kakek masih kos-kosan. Tapi enak kan, Det. Maksudnya tetap lo terkurung. Tapi di Indonesia nggak bisa gitu. Nggak bisa lah. Nggak Kalau ada di yang Indonesia kira. begini semua orang berbuat jahat. Supaya ada di sana. Ya karena kan kita juga banyak yang perutnya lapar ya, kasarnya seperti Ini itu. Jadi bisa malah terjadi, dicari tempat ini untuk ini bisa hidup. terjadi karena negaranya mungkin udah negara Beda lah dengan negara Indonesia. besar. Next kita kasih lihat gambar berikutnya. Cerita apa, kisah apa, atau gambar apa ini? Ya kalau aku nangkepnya, ini adalah bentuk kasih Bekasnya. antar sesama manusia. Ada anak yang Ini tepatnya kekurangan permasalahannya gizi di ya. mana dan apa? yang Apakah penuh kemiskinan, terus tiba-tiba ada cewek memberikan dia segelas air. we Apalagi are kalau bukan all cinta, one. We kasih. are all one. Ya. Tapi yang menarik dari gambar ini bukan gambar ininya, tapi Tatonya. 2 tahun ya, kalau nggak salah 2 tahun. Correct me if I'm Apa wrong. sih 2 itu yang tahun dipegang setelah ya? gambar ini. Namanya adalah Hope. Anak ini namanya adalah Hope. Dan kita I kasih remember, lihat. aku ingat ini. You remember Ingat, this? ya si Hope. You remember this? Ya,
sekarang udah besar kan Kita anaknya? kasih lihat foto sekarang. Foto sekarang aku inget. Kita kasih lihat foto sekarang. And that is 2 tahun setelah. Jadi Mereka anak, punya relationship ya akhirnya. ya, nah jadi ini Hope ini adalah bocah yang kelaparan. Ini menarik, bocah kelaparan ini dibuang oleh keluarganya karena dianggap penyihir. Seriously, dianggap punya kekuatan supranatural penyihir, bocah seperti itu dibuang. Lalu si wanita ini yang namanya adalah Anya, dia menolong masuk ke Children Aid Education and Development Foundation dan dirawat, kehidupannya sampai viral dan ini dibagikan di halaman Facebook dan ini 2 tahun setelahnya ini adalah Hope. Kalau kita ngeliat gambar ini ternyata masih ada rasa kemanusiaan yang luar biasa di dunia tuh masih ada gitu ya. Masih banyak lah. Menarik ya. Iyalah. Masih banyak, cuman kadang-kadang kalau sekarang itu kita menunjukkan rasa kemanusiaan itu menjadi sesuatu yang orang berpikir 2 kali. Padahal itu sesuatu yang harus kita tunjukkan pada dunia gitu kan. Kenapa berpikir mau 2 kali itu? menunjukkan? Kalau buat gue intinya adalah tergantung daripada apa niat lo. Kalau niat lo memang tulus untuk membantu, kenapa lo Ya harus pusing? udah, nggak usah pusing orang ngomong apa. Kenapa harus pusing gitu loh? Dan memang tujuannya adalah untuk menyiarkan itu, orang-orang lihat contoh kan, intinya jadi contoh. Jadi kalau Anda berbuat kebaikan, saat ini kalau Anda berbuat kebaikan, tidak apa-apa untuk diberitakan ke orang-orang. Harus. Kalau tujuan Anda memang untuk mensiarkan hal tersebut, bukan untuk jadikan viral ya, bukan jadi bisnis. Karena ada juga yang Tapi seperti kalaupun jadi bisnis, kalau memang itu keuntungannya Ya. untuk mereka-mereka lagi, kenapa tidak? Kenapa? Maksudnya win-win iya, solution. maksudnya kecuali kalau dia gunain itu untuk kepentingan diri dia Untuk sendiri kepentingan itu diri jangan. sendiri. Tapi Hope tahun 2020. So cute. Oh, is that beautiful. Itu dia tahun 2020. Lu merinding gak sih? ngeliat Merinding ini? banget, apalagi dikasih nama Hope. Jadi dia juga sekalian kayak memberi suatu Ambasador. Ambasador sebuah harapan gitu ya. harapan itu ada. Kalau kita bisa saling memberi harapan satu sama lain. Dan sometimes human being itu kan karena kita makhluk sosial yang memang kita membutuhkan satu sama lain. Yang gue pelajarin di sini sih ketika kita mau bantu orang itu kita tidak tanya dulu apa agamamu, apa rasmu, apa sukumu. Ya kalau lu mau bantu, bantu aja. Bantu-bantu aja, karena kita semua manusia. Ibu saya selalu mengajarkan, kalau lu mau ngasih, kasih. Walaupun buat orang-orang, dia kan masih bisa kerja. Dia kan cuma pengamen. Pengamen juga masih sehat. Tapi itu bukan urusan kita ya. Kalau kita mau memberi, kalau kita mau ngasih, kalau kita mau bantu ya kita bantu. Iya, gitu. kalau mau bantu, bantu. Nanti dia mau kasih buat apa, ya terserah. Iya. Ya. Kita kan yang penting kita niat bantu, ya sudah, gitu loh. And that's bring me to a video. Jadi video ini sempat heboh dengan berita anak di bawah umur yang anak nyetir, Dad? umur 11 tahun ternyata dan di jalan raya. And he knows how to drive tuh, itu bisa nyetir loh dia. Iya, tapi dia ya walaupun tidak mahir ya. Itu sendiri atau mungkin itu yang videoin siapa? Mungkin ada orang tuanya Now, lagi ngajarin. kalau lu lihat ini apa image kita? Pasti kalau kita selalu berpikir ada negatif dan positif kan pasti kan. Kelalaian orang tua lah. Kelalaian orang tua ya. Negatifnya kelalaian orang tua. Atau mungkin ada Jadi dia motivasi lain. diam it happens. I gonna stop there. Atau mungkin ada motivasi lain. Kenapa gua kasih lihat video ini? Karena tadi nyambung dengan apa yang kita ngomongin tentang Hope. Tapi Ya, ini mobil baru adalah ya. bocah yang berusia memang 11 tahun. Dia menyetir secara ilegal dan itu divideoin dari dalam. Yang disetirin yang videoin sebenarnya. Karena yang disetirin itu mungkin ngelihat ini sebuah tindakan yang luar biasa, anak umur 11 tahun. Dan ini perbuatan yang ilegal di Indianapolis di Amerika Serikat. Dan hal ini dilakukan untuk mengantar neneknya ke rumah sakit. Karena tidak ada orang lain. Sih. Ya. Kadang-kadang kita selalu memberikan Ngejudge. cepat sekali memberikan First impression penilaian yang terhadap belum sesuatu yang sebenarnya belum tentu
itu yang kita pikirkan. Repot jadinya. Insting, Kasian. intuisi, hati itu mesti dilatih. Ya, berarti ya. that's beautiful ya. Kita ngasih video ini buat ngingetin ke kita semua lah, ke penonton-penonton yang ada di rumah juga. Jangan terlalu mudah menjudge orang, menilai orang pastinya. Dan kadang-kadang antara kebaikan dan keburukan tergantung dari niat ya. Tadi kalian setuju tergantung dari niatnya. You know what, I love talking to you guys. Thank you Indra, Ulan terima kasih banyak. Daddy. This is Daddy's Corner. Kita menilai sesuatu terlalu cepat kadang-kadang. Dan mungkin kita harus belajar berbuat sesuatu baik atau buruk tergantung dari niatnya. Dan menggunakan satu kata, kasih. I'll see you again.